Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel gua. Jadi kali ini kita akan mereview sebuah mobil yang fenomenal kehadirannya di tahun 2017, di mana waktu itu konsepnya hadir di 2016 IMS, dan ternyata konsepnya itu sama persis dengan unit produksinya. Oleh karena itu, dengan desain yang sangat menarik ini, banyak pemesan pada waktu itu yang memesan ini inden sampai setahun gitu. Dan inilah bentuknya. Mari kita review eksteriornya, dimulai dari yang paling depan. Oke, jadi ini Xpander 2019 tipe yang paling tinggi, pada saat itu Ultimate. Kalau sekarang itu sudah ada Xpander Cross ya, dimana dia diberi aksesoris yang lebih bagus, diberi aksesoris yang menjadikannya jadi lebih gagah, terlihat ganteng. Tapi ya menurut gua agak berlebihan. Menurut gua yang tipe ini tuh lebih baik lagi, lebih baik dari yang lain menurut gua. Dan di sini sudah ada grill chrome, terus sudah ada fog lamp. Kalau yang di sini tuh DRL. Jadi kalau misalnya lampu kecilnya dihidupkan, ini nyala. Dan untuk lampu jauh, low beam, high beamnya ada di bawah dan masih halogen. Kalau yang 2020 itu sudah full LED semua. Jadi dengan desain yang futuristik ini, banyak sekali peminatnya. Jadi pada saat itu Mitsubishi sampai kewalahan ya, indennya bisa sampai setahun. Dan terutama untuk di Lampung sulit. Mungkin kalau untuk yang di Jakarta waktu itu inden sampai 4 bulan, 5 bulan gitu. Nah, jadi menurut gua desainnya di jajaran low MPV ini yang paling ganteng dibanding low MPV yang lain. Begitu. Yang kedua Mobilio ya, mobil sendiri soalnya. Yuk, kita langsung ke bagian yang sampingnya. Untuk di bagian sampingnya, dia menggunakan ban Bridgestone Ecopia 20555 R16. Ya ini ban bawaannya. Lalu di sebelah sini yang menurut gue ini gue kurang selera ya, karena spionnya itu warnanya chrome. Lebih baik lagi kalau misalkan dia sewarna body aja gitu. Soalnya ini begitu futuristik tiba-tiba ada yang bikin silau, jadi kurang sip. Cuman ini spionnya sudah auto retract, jadi begitu dikunci dia langsung ngelipat sendiri. Terus begitu kita buka auto locknya, dia bisa membuka sendiri kayak gitu. Oke, untuk di bagian handle pintunya, dia sudah keyless, jadi tinggal pencet aja, kunci dikantongin, kita tinggal pencet tombol ini, maka nanti retract-nya akan kebuka dan kuncinya akan terbuka. Seperti itu ya. Garis-garisnya garis-garis tegas ya Xpander ini, jadi terlihat maco. Dari ujung sana sampai ujung sini dia tajam-tajam sudutnya, jadi terlihat maco. Sayang sekali kalau mobil ini tuh masih berpenggerak roda depan gitu. Jadi dia kegagahannya itu agak berkurang kalau misalnya kita ngomongin soal penggeraknya. Sama transmisinya itu masih transmisi matic konvensional 4 percepatan. Oke, selanjutnya kita bahas bagian belakangnya. Oke, jadi ini untuk di bagian belakangnya, lagi-lagi ini termasuk bagian belakang yang paling futuristik ya menurut gua, selain depannya, belakangnya. Jadi ya desainer Mitsubishi berhasil membuat seperti mobil masa depan pada saat itu, tapi diaplikasikan ke mobil produksinya gitu. Jadi di sini sudah ada stop lampnya itu LED dan lampu mundurnya pun LED. Jadi ini sangat baik ya. Dan setelah Xpander ini keluar, yang lain berbondong-bondong, kayak ada R3 baru, terus Avanza-nya juga sekarang fiturnya sudah dilengkapi dan banyak fitur banyak lampu-lampu LED-nya begitu. Dan ini yang mengawalinya gitu. Dia sudah ada wiper, tapi belum ada defogger. Jadi pemanas ini belum ada. Biasanya agak repot kalau misalkan ada dalam keadaan hujan dan berembun gitu. Kalau misalnya ada defogger lebih bagus lagi. Lalu dia sudah ada kamera parkir, tapi belum ada sensor parkir. Ya, begitu. Mungkin itu jadi salah satu kekurangannya ya, belum ada sensor parkir, tapi
hanya ada kamera parkir gitu, nanggung gitu. Seharusnya dikasih semua gitu. Kalau sekarang ini kisaran harganya di 265 jutaan ya. Untuk dibanding low MPV lain mungkin ini agak mahal, tapi ngelihat speknya mungkin ini di atas rata-rata gitu. Kalau misalkan dia fiturnya menurut gue sangat lengkap lah. Ya. Oke, jadi kita sudah di dalam kabin Xpander Ultimate 2019, dan impresi yang awal yang paling gue rasakan adalah ini suspensinya. Jadi suspensinya itu berasa seperti lebih mahal daripada harga aslinya gitu. Jadi gue ngerasa kalau mobil ini tuh suspensinya itu empuk, nyaman, dia itu empuk tapi dia tuh nggak yang sampai ambles gitu, enak banget gitu. Dan katanya ya ini hasil dari bukan perpaduan tapi bawaan dari suspensi Lancer Evo, katanya begitu. Jadi yang kalau Lancer Evo kan memang sudah dipastikan nyaman ya, karena kan dipakai untuk rally gitu. Jadi dipakai di mobil Xpander ini, dan yang gue rasakan ini jauh lebih baik daripada low MPV manapun. Empuk, nyaman. Kalau ada speed bump gitu ya, itu enak banget gitu. Jadi untuk gue, menurut gue itu mobil ini tuh kayak lebih mahal daripada harga aslinya gitu. Dan yang kedua, kalau misalkan kita bawa mobil ini, itu yang gua rasain kalau misalkan belokan gitu ya, dia ada body rollnya, nggak kayak mobilio, tapi menurut gua kalau real mobil keluarga itu ya mobil ini gitu. Jadi yang gua rasain, mobil ini tuh pas banget peruntukannya untuk mobil keluarga. Dia empuk, nyaman, dan body rollnya itu nggak terlalu maha dahsyat gitu. Ya ada body roll, cuman kan untuk di low MPV kita kalau beli mobil keluarga, yang pastinya yang kita utamakan adalah kenyamanannya, dan mobil ini bisa menjawab itu. Gue bisa pastikan deh, lu bandingin sama Avanza, lu bandingkan sama R3 kan terkenal empuk tuh ya, nyaman juga tuh. Tapi ini menurut gue lebih nyaman dari R3 gitu. Apalagi Mobilio ya, kalau Mobilio kan dia keras gitu, tapi body rollnya minim, terus handlingnya enak. Kalau ini ya handlingnya nggak terlalu, cuman empuknya itu nyaman. Kayaknya kalau misalnya bawa keluarga untuk berpergian jauh, mobil ini nggak kerasa capek gitu. Terus mobil ini tuh yang gue rasain adalah transmisinya ya, transmisi 4 percepatan otomatis konvensional. Mobil ini menurut gue tarikan bawahnya itu rada delay gitu, rada lemot gitu. Tapi kalau misalkan udah di atas 2500 3000 rpm itu sudah lumayan enak gitu. Nah, jadi kalau mobil-mobil zaman sekarang kan memang dibuat seperti itu supaya dia ngejar efisiensi bahan bakarnya. Dan yang gua rasain ya, mobil ini lumayan irit gitu. Jadi kalau dibanding dengan Avanza mirip-mirip lah, 1:11, 1:12 untuk di dalam kota, dan untuk luar kota itu bisa 1:19, 1:18, 1:19 seperti itu. Jadi ya mobil ini tuh selain bentuknya yang fenomenal ya di 2017, ternyata kenyamanan berkendaranya juga baik gitu, fenomenal juga gitu. Kita kayak ngerasain kayak bukan harga mobil 200-an gitu, bukan kayak mobil harga 200 jutaan, tapi mobil yang seperti di atas 200 jutaan gitu, 200 jutaan lebih gitu. Jadi ya gue salut untuk Mitsubishi ya, bisa bikin mobil kayak gini.
dan gue ngerasa nyaman. Dan kemarin pun waktu gue jadi penumpang baris kedua itu nyaman loh mobil ini. Nah jadi ini real mobil keluarga, low MPV banget nih. Terus kalau untuk servisnya ya, kalau menurut temen gua yang bawa mobil ini tuh Mitsubishi rada mahal gitu, rada mahal. Cuman rada mahal itu gua nggak tahu jelas. Cuman kata dia kalau misal Mitsubishi lebih deh, pokoknya kalau lo mau servis lo kayaknya harus bawa modal lebih gitu. Dan selama 2019 ini, dari pemakaian awal sampai sekarang itu belum ada keluhan. Ya wajar lah, mobil muda jadi belum ada keluhan, masih nyaman, masih empuk, suspensi enak, terus tarikannya lumayan, bensin lumayan irit, dan radius putarnya juga tergolong baik gitu. Tapi dia nggak sebaik Avanza ya, yang lo nggak harus effort dia langsung belok langsung enak gitu. Kalau ini ya cuman cukup gitu. Jadi ya menurut gua mobil Expander ini adalah revolusioner banget gitu. Jadi ya hati-hati dengan brand-brand yang lain gitu. Menurut gua ini menjawab gitu. Selain tampangnya gagah, terus fitur-fitur yang nggak ada di mobil lain itu ada di mobil ini gitu. Dashboardnya bagus, materialnya ya walaupun hard plastik, tapi menurut gua ya wajar di kelasnya. Cuman ini hard plastiknya bagus loh, nggak yang tipis gitu. Jadi menurut gua masih oke gitu. Walaupun ya nggak semua orang suka sama jahitan-jahitan palsu seperti ini. Tapi kalau menurut gua ya gua nggak masalah soal jahitan palsu gitu. Ya mungkin itu aja impresi berkendaranya. Sejauh ini positif. Gua suka sama mobil ini. Kalau gue punya rezeki lebih, sepertinya gue akan membeli mobil ini untuk keluarga gue. Sepertinya. Oke, jadi kita sudah berada di dalam kabin Expander Ultimate tahun 2019. Nah, di sini kita sudah berada di jok pengemudinya, yang dimana setir ini sudah dilapisi kulit. Terus ada tombol volume untuk audio dan untuk Bluetooth teleponi. Dan yang di sebelah kanan itu ada cruise control. Jadi sekedar informasi, kalau misalkan awal-awal yang low MPV punya cruise control ya Expander ini gitu. Jadi untuk segi fitur ini sudah sangat bagus. Kita seperti berada satu tingkat di atas low MPV begitu. Lalu di sebelah kirinya ini ada tombol putar-putaran AC. Dia belum digital, tapi putar-putarannya ini bagus ya, nggak kayak kompor gas, lebih solid, lebih enak dipegangnya. Di atasnya ada kisi-kisi AC yang standar seperti ini. Terus ada tombol hazard, tombolnya enak, empuk. Terus ada head unit. Head unitnya ini sudah Bluetooth ya, tapi belum mirroring. Dan menurut gua ini terlalu kekecilan layarnya. Harusnya lebih gede lagi. Mungkin kalau misalkan punya Expander, yang pertama gua ganti adalah head unitnya. Lalu di sini materialnya itu material plastik keras dan ada jahitan palsu. Nah, kami tidak suka jahitan palsu begitu. Dan di sebelah sininya ada tempat penyimpanan tertutup, bisa di slide. Terus ada port outlet 12 volt. Ada penyimpanan lagi, terus ada cup holder 2. Terus ada penyimpanan lagi di sini yang cukup dalam. Bisa untuk menyimpan sesuatu yang rahasia. Lalu ada tempat penyimpanan terbuka, ini bisa naruh handphone atau dompet. Lalu ada box yang lumayan besar begitu. Dan di sini ada panel-panel kayu. Lalu ada sun visor. Sun visor di sebelah pengemudi ini cuman ada untuk penyimpanan kartu saja, tapi tidak ada kacanya. Dan di sebelah sini ada kacanya tapi tidak ada lampunya begitu. Dan di sini ada lampu baca masih halogen warna kuning. Terus ini spionnya sudah DE night. Ada Twitter di sebelah kanan dan kiri.
Dan menurut gua suara audio dari mobil Xpander ini cukup enak dibanding low MPV lain begitu. Lalu di sini ada material plastik juga, ada aksen-aksen kayu di sini dan jahitan-jahitan palsu sampai ke sini. Lalu power window-nya sudah auto untuk pengemudi. Namun untuk di semua sisi penumpang itu belum auto. Bahan joknya ini fabric, tapi fabricnya empuk, halus, jadi sangat enak ya. Cuman warna yang di Xpander Ultimate ini beige, jadi dia cepet kotor. Kalau misalkan kalian punya Xpander yang Ultimate, lebih baik langsung diganti aja atau dilapisi sarung jok supaya tidak kotor. Nah ini sudah ada bercak-bercak padahal barusan 2 tahun seperti itu. Cepat sekali ini kotornya, baru beberapa tahun sudah kotor. Dan di sebelah sini ada stability control, lalu ada start stop engine. Di bagian pedalnya di sebelah kiri ada footstep, dan ini transmisi maticnya. Transmisi maticnya ya sederhana seperti ini, enak juga. Jadi Xpander ini apa ya, dia memberikan experience baru untuk kita-kita yang terbiasa dengan low MPV Jepang yang pelit akan fitur begitu. Jadi ini apa ya, dari rasa berkendara dan dari segi fitur sudah lebih tinggi daripada low MPV yang lain seperti itu. Oke, apalagi ya? Oh ya, posisi mengemudinya juga menurut gua ergonomi. Jadi tinggi badan gue 165 cm dan ini pengaturan setirnya sudah bisa tilt dan teleskopik. Jadi dia sudah bisa dekat dengan badan ya. Nah, jadi kakinya selonjor ya, setirnya dekat dengan badan, dilapisi kulit juga. Jadi nyaman lah. Dan pengaturan tempat duduknya ini sudah bisa naik turun, model puter-puter, dan dia bisa maju mundur seperti ini dan reclining begitu. Dan di sini ada seat belt. Seat beltnya fix, nggak adjustable begitu. Sudah ya mungkin ya. Ya begitulah di bagian depannya yang menurut gua awal-awal sih gua dengan Xpander ini dari eksterior dan interior itu gua sangat suka, tapi lama-kelamaan ternyata agak yang bagian eksteriornya agak sedikit bosan gitu. Tapi ya ini masih termasuk low MPV yang paling nyaman di antara yang lain. Yang nomor 2-nya R3. Nomor 3-nya mirip-mirip lah, Mobilio atau Avanza gitu. Begitu. Oke, kita langsung lanjut ke baris keduanya. Oke, kita sudah ada di bagian baris keduanya. Nah, di sini sudah ada AC double blower. Masih putar-putaran standarnya. Terus ada tempat pegangan yang sudah retract. Nah ini bagus. Terus posisi duduk gua ini sangat nyaman, selonjor jauh. Tuh. Ini adalah posisi jika posisinya paling maju. Kalau paling mundur dia bisa di sliding, paling mundur itu lebih jauh lagi. Tuh. Bisa nyantai. Dan di sebelah sini ada armrest. Kalau nggak ada penumpang baris ke hanya 2 yang duduk, tidak 3 orang, ini bisa jadi armrest seperti itu. Tapi kalau misalkan mau ada 3 penumpang di tengah sini, disarankan bukan untuk orang dewasa karena di sini nggak ada headrestnya. Jadi kalau misalkan terjadi kecelakaan, amit-amit itu bisa patah leher begitu. Di sini sudah ada headrest. Nah, sudah ada headrest dan di sini ada sandaran tangan juga. Dia finishingnya piano black, plastik dan ada jahitan-jahitan palsu sampai sini. Dan di sebelah sininya ada panel kayu, tapi kayaknya kayu bohongan ya, bukan kayu beneran seperti itu. Jadi kalau untuk kelegaan dan kenyamanan, jadi suspensi mobil ini empuk dan tempat duduk yang nyaman, headrest melimpah, terus jarak kaki dengan dengan pengemudinya sangat nyaman. Jadi menurut gua ini memang mobil untuk keluarga banget gitu.
dengan range harga 200 jutaan. Kalau sekarang itu sudah mencapai 300 yang expander cross begitu, yang ada kerjasama dengan Rockforce Forget ya, yang soundnya sudah diganti dan beberapa fitur yang lain gitu. Jadi kalau sekarang bukan ultimate saja gitu, dia sudah ada expander cross begitu. Jadi dia ada speaker juga, terus ada ada penyimpanan juga untuk botol, bisa 2 botol, 1 botol besar dan 2 botol kecil begitu. Oke, kita langsung lanjut ke baris ketiganya begitu. Kita sudah ada di baris belakangnya, dimana ya ini adalah posisi duduk yang paling mundur, sliding paling mundur. Jadi kalau misalkan untuk orang dewasa ini mentok ya, kaki gua harus agak ngangkang dikit begitu. Dan apa ya, yang bagian sandarannya ini terlalu tegak, jadi nggak nyaman begitu. Jadi kalau headrestnya dibuka, nah ini sudah agak nyaman. Seperti itulah dia untuk baris ketiganya. Oke, ini bisa diturunin lagi. Nah, ini posisi ternyamannya. Ini yang nyamannya segini begitu. Jadi kalau misalkan untuk bagian kakinya mungkin kita harus kompromi di baris keduanya supaya agak dimajukan dikit. Cuman ini menurut gue untuk perjalanan jauh masih bagus, karena masih ada jeda. Gue yakin nggak mungkin di reclining sejauh ini gitu, pasti biasanya di tengah-tengah begitu. Secara orang Indonesia paling tinggi rata-ratanya 170-an lah, mungkin seperti itu. Dan di sini ada cup holder untuk naruh aqua, lalu ada power outlet juga. Nah, jadi kalau untuk ngecas bisa juga di bagian baris ketiga ini. Terus ada headset, terus ada seat belt, ada seat belt 2 titik. Jadi yang untuk di belakang ini cuma boleh 2 ya, jangan ditambahin lagi begitu. Dah, seperti itulah paling di bagian baris ketiganya. Mungkin tidak terlalu nyaman untuk orang yang lebih tinggi dari gua, 165 cm, tapi kalau misalkan masih 170 ke bawah itu masih oke lah mobil ini. Oke, kalau begitu kita lanjut ke bagian bagasinya. Oke, kita sudah ada di bagian bagasinya, di mana bagian bagasinya itu ada tempat penyimpanan yang sangat pintar ya. Jadi rapi untuk menaruh sebagian perkakas mobil. Lalu bagian di baris ketiganya bisa dilipat dengan cara ditarik bagian ininya, dan dia rata lantai seperti itu. Nah, jadi makin luas. Jadi expander itu dari segi penyimpanan, terus dari segi kepraktisan dan segi kenyamanan, menurut gua dia paling top di kelasnya seperti itu. Oke. Jadi sebelum kesimpulannya, kenapa gua bajunya beda, karena kemarin waktu nge-review syuting pertama itu hujan, jadi dipending dulu. Jadi ini udah hari kedua. Oke, kesimpulannya adalah kalau kalian ingin mempunyai mobil low MPV yang murni low MPV ya, yang nyaman, suspensinya enak, tempat duduknya nyaman, tempat penyimpanannya banyak, dan kepraktisannya baik, ini adalah pilihan yang tepat. Walaupun dia adalah low MPV termahal, tapi menurut gua itu sesuai dengan fitur-fiturnya. Seperti itu. Jadi segi pengemudiannya, terus dia sudah ada bisa tilt dan teleskopik, secara dimensi juga tidak terlalu besar-besar amat begitu. Maksud gua dia belum sebesar seperti Mobilio, belum sebesar Innova, maksud gua belum sebesar Innova. Jadi menurut gua ini masih oke untuk di dalam kota maupun di luar kota yang jalannya belum terlalu ekstrim. Karena apa? Karena mobil ini adalah penggerak roda depan begitu. Kalau untuk di daerah kita, di daerah di Lampung, di bagian yang jalannya tidak terlalu bagus, mungkin kenapa Avanza itu lebih laku, karena dia low MPV yang satu-satunya penggerak roda belakang selain Xenia dan Wuling Convero begitu. Jadi seperti itulah review singkatnya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.